Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali pada video pembelajaran sejarah mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959. Nah, setelah kita pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai kondisi politiknya. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi ekonominya. Bagaimana kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini? Apakah terjadi perubahan juga pada sistem perekonomian kita? Apakah sektor ekonomi juga terpengaruh oleh pergantian demokrasi terpimpin ini? Kita akan bahas lebih lanjut pada video kali ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai kondisi ekonomi atau perubahan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah demokrasi terpimpin ini sektor ekonomi berubahnya karena politik atau memang karena ekonominya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pada video setelah ini. Nah, permasalahan ekonomi tahun 1959 ternyata bangsa Indonesia pada waktu itu, pada masa peralihan ini, mengalami kondisi perekonomian yang cukup besar. Nah, apa saja permasalahan yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, karena ekspor dan impor merosot. Ekspor impor merosot ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena ya memang kondisi keamanan Indonesia pada waktu itu kita tahu 1950 sampai 1959 ini terjadi pergolakan politik keamanan yang terjadi di Indonesia. Banyak pemberontakan, kemudian kerusuhan di berbagai daerah. Ini tentu saja mempengaruhi perekonomian. Nah, bagaimana Pak? Kenapa kok bisa mempengaruhi perekonomian? Nah, contoh kasus seperti ini. Misalnya, waktu itu di Madiun sedang panen padi atau panen beras. Nah, berasnya akan dijual atau diekspor ke luar negeri. Pengiriman ekspornya kan dari Jakarta. Nah, kemudian beras dari Madiun ini harus dibawa ke Jakarta dulu melalui jalur darat. Nah, ketika terjadi pemberontakan, misalnya terjadi pemberontakan di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, kira-kira apakah barang itu bisa lewat atau barang itu bisa terkirim? Tentu saja akan terhambat. Itu yang akan mengakibatkan ekspor ini menurun karena distribusi barang ini juga terhambat. Selain itu, produksi juga terhambat. Kenapa? Karena ketika misalnya petani mau ke perkebunan, mau metik, terjadi peperangan, dan akhirnya tidak jadi metik. Nah, itu yang menimbulkan produksi menurun, distribusi tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang menyebabkan ekspor. Selain itu, Indonesia pada waktu itu memang sedang berkonfrontasi dengan negara-negara barat, negara-negara khususnya di Inggris dan Belanda yang notabene adalah sebenarnya pasarnya Indonesia. Jadi barang-barang perkebunan itu banyak yang beli dari negara-negara barat. Nah, ketika kita mengalami masalah hubungan, maka tentu saja kita tidak bisa mengekspor ke sana. Itu juga yang berdampak ekspor kita melorot. Nah, apa dampak dari ekspor melorot ini? Yaitu cadangan devisa menurun. Jadi cadangan devisa itu pada masa itu satu-satunya penghasilan terbesar negara itu adalah dari sektor impor, dari sektor ekspor.
ekspor-ekspor dari perkebunan itu masih menjadi sumber penghasilan utama dari pemerintah pada waktu itu. Gas masih belum ada, pajak kita tahu rakyat pada waktu itu masih kesulitan, baru negara merdeka, kesulitan jika kita menarik pajak. Beda dengan sekarang, itu penghasilan terbesar kita kan dari sektor pajak itu hampir 4.000 triliun. Nah, pada waktu itu masih belum bisa, kebanyakan memang dari sektor ekspor. Nah, karena ekspornya melosot, otomatis devisa akan menurun. Nah, selain devisa menurun ini karena ekspor, juga karena keamanan. Nah, ketika keamanan itu terganggu, misalnya terjadi pemberontakan PRRI atau Pemesta, kemudian pemerintah harus mengirim pasukan ke sana. Nah, tentu saja uang-uang itu digunakan untuk apa? Untuk mengirim pasukan-pasukan itu. Kan nggak mungkin pasukan itu bisa tiba sendiri dari Jakarta atau dari Semarang langsung ke Sulawesi atau ke daerah yang berkonflik, kan tidak bisa, harus menggunakan kapal. Nah, kapal itu yang membiayai oleh pemerintah, yang diambilkan dari devisa. Nah, itu tentu saja akan mempengaruhi kondisi menipisnya cadangan negara. Selain itu, terjadi juga inflasi. Inflasi ini bahkan mencapai ratusan persen. Jadi ketika 1959 itu inflasi kita masih 17,9%. 17 itu tinggi ya. Kalau sekarang saja 1, berapa itu saja harga itu sudah tinggi, apalagi dulu yang mencapai 17%. Nah, di akhir tahun 60 justru meningkat menjadi 600. Itu sangat besar sekali, naik berkali lipat. Nah, apa dampak dari inflasi itu? Yaitu harga kebutuhan barang pokok akan mahal. Jadi karena uang yang beredar banyak, akhirnya nilai mata uangnya turun. Jadi biasanya beli tempe bisa serba 5.000 menjadi 50.000. Akhirnya nilai mata uang turun. Ketika nilai mata uang itu turun, maka harga kebutuhan pokok akan mahal. Apa penyebab dari permasalahan ekonomi itu? Pertama, ya karena Indonesia masih negara merdeka, yang baru merdeka. Sektor-sektor perekonomian, pembangunan itu masih belum merata. Misalnya pelabuhannya masih terbatas, pasarnya masih rusak, banyak jalan yang bolong mengganggu distribusi. Nah, ini yang menyebabkan masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, karena pemberontakan dan gejolak politik dalam negeri. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa pemberontakan itu mempengaruhi distribusi dan ekonomi. Masyarakat mau memproduksi takut keamanan, mau mengirim barang takut dalam keamanan. Nah, itu tentu saja mempengaruhi sektor ekonomi. Kemudian Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Nah, ketika kita menjalani permusuhan dengan negara lain, tentu saja itu mempengaruhi ekspor dan impor. Kemudian anggaran negara juga banyak terfokus pada proyek-proyek politik Presiden Soekarno. Ya, ini salah satu kelemahan pada masa itu, banyak anggaran yang dipergunakan hanya untuk membangun proyek-proyek yang berfokus pada Presiden Soekarno saja. Padahal harusnya uang-uang itu digunakan untuk membantu pemulihan perekonomian masyarakat. Kemudian banyak kebijakan yang dikeluarkan pada masa itu gagal menyelamatkan perekonomian. Nah, apa saja kebijakannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Maka tiba saatnya pada pertanyaan ini, bagaimana pemerintah pada masa itu mengatasi permasalahan ekonomi tersebut? Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan itu? Yaitu mencanangkan yang namanya ekonomi terpimpin. Apa itu ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah penguasaan atau pengawasan oleh negara terhadap alat-alat produksi yang vital bagi perekonomian. Atau dalam pengertian lain,
suatu konsepsi mengenai bentuk perekonomian dengan pemerintah sebagai pusat untuk mengatur dan memimpin perekonomian negara. Jadi dalam hal ini pemerintah itu memiliki peran yang besar. Jadi peran pemerintah tidak hanya mengontrol tapi juga menguasai, melakukan pengawasan, mengelola perekonomian. Jadi pemerintah itu campur tangan dalam urusan ekonomi. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, jadi penerapan sistem ekonomi ini negara mengambil peran penting dalam pelaksanaan perekonomian negara. Nah, dasar pelaksanaan perekonomian terpimpin ini tertulis dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Ada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 1, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang pasal 2 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak akan dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu pasal ayat 3. Jadi dasar dari ekonomi terpimpin ini tercermin dalam pasal 33. Nah, bagaimana penerapan dari masing-masing pasal ini, ayat dalam pasal 33 ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ide ekonomi terpimpin ini adalah merancang ekonomi dengan peran serta pemerintah ikut mengatur dan mengawasi sistem perekonomian nasional. Apa saja sektor yang diawasi? Jadi negara ini mengawasi sektor negara, sektor koperasi, dan sektor swasta. Itu gagasan dari ekonomi terpimpin ini. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, dalam sistem ekonomi terpimpin ini peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan semakin besar. Jadi semua pemerintah itu satu komando dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya harga beras di Indolopo 10.000, Pagotan 11.000. Maka nanti ketika waktu demokrasi terpimpin harga beras 9.000, maka semua pasar menjual harga beras dengan harga yang sama. Itu adalah salah satu ciri dari ekonomi terpimpin. Jadi pemerintah mengelola dan berhak menetapkan kebijakan ekonomi. Kemudian pengaturan ekonomi ini dengan sistem komando. Komando itu terpusat, satu orang yang bersuara, satu komando, satu perintah. A1, A semuanya. Itu adalah sistem komando. Kemudian kepemilikan aset nasional yang penting, aset-aset nasional itu perkebunan, kemudian pabrik, kemudian pertambangan, itu dikelola oleh negara. Tidak boleh sektor swasta campur atau ikut campur dalam hal itu. Bagaimana pelaksanaan masing-masing sektor tadi? Pertama adalah sektor negara, yaitu mengoptimalisasi peran pemerintah dalam mengatur sistem ekonomi nasional dengan menguasai aset-aset vital produksi dan distribusi dengan mendirikan BUMN. Jadi pada waktu itu pemerintah mengatur sistem ekonomi nasional dari menguasai aset. Kalau sektor negara itu menguasai aset-aset vital seperti aset produksi dan distribusi seperti Pelni untuk mengatur pengaturan barang, pengiriman barang. Kemudian untuk aset produksi itu seperti PTPN, jadi perusahaan perkebunan PTPN 3, 4 sampai dengan 9. Nah, itu peran serta negara dalam sektor ekonomi. Nah, apa dasar sektor negara ini? Dasarnya adalah ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penguasaan aset penting ini oleh negara itu adalah pelaksanaan atau pencerminan dari pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Nah,
bagaimana atau pemerintah atau negara waktu itu menguasai aset itu, mengelola aset itu dengan cara mendirikan BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan umum milik negara. Jadi aset-aset vital seperti perkebunan, pertambangan itu dikuasai oleh BUMN, badan usaha milik negara. Badan usaha ini lembaga usaha, tetapi milik negara, jadi dikuasai oleh negara. Nah, dalam pelaksanaannya, penguasaan objek vital tersebut pemerintah membentuk BUMN untuk mengelola demi kepentingan masyarakat luas. Maksimal peran BUMN menjadi tonggak perekonomian Indonesia. BUMN menjadi aset penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakatnya. Sampai sekarang BUMN ini juga menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Kemudian sektor yang kedua adalah sektor koperasi. Perekonomian nasional berdasarkan landasan kebersamaan dan kekeluargaan yang tercermin dalam koperasi. Ini adalah sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1. Jadi koperasi ini pencerminan pada ayat 1. Jika ayat 2 dan ayat 3 tadi dalam BUMN, sekarang dalam ayat 1 itu tercermin dalam koperasi. Nah, sebenarnya koperasi ini didirikan tahun 57. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi penyesuaian terhadap gerakan koperasi atau landasan koperasi dengan mengeluarkan peraturan pengganti pemerintah nomor 60 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi agar sesuai dengan UUD 1945 dan manifesto politik Soekarno. Jadi perubahannya itu gerakan ekonomi pada masa ekonomi terpimpin ini sesuai dengan manifesto politik Soekarno. Jadi sesuai dengan harapan dan tujuan dari Soekarno. Nah, koperasi ini menjadi alat terdepan dalam penggerakan sistem ekonomi terpimpin. Jika tadi di dalam BUMN itu sebagai penguasa aset-aset, kita sedangkan untuk koperasi ini yang menggerakkan dari sektor kecil, seperti perekonomian masyarakat kecil, perdagangan di pasar, pengiriman barang-barang itu dikuasai oleh koperasi. Kemudian mengeluarkan PP nomor 60 tahun 1959 yang berisi bahwa ketentuan pengusaha milik Tionghoa yang dulunya biasanya menguasai jalur distribusi barang harus dialihkan ke koperasi. Jadi semua pengiriman barang dulu itu dikuasai oleh pengusaha Tionghoa, kemudian harus dialihkan ke koperasi. Nah, mengapa? Bagaimana ceritanya bisa itu terjadi? Karena pada waktu itu sebenarnya pengiriman barang setelah Indonesia merdeka itu pengiriman barang itu banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda, yaitu KPM. Nah, ketika nasionalisasi kemudian Belanda harus meninggalkan Indonesia, maka kapal-kapal KPM itu juga meninggalkan Indonesia. Otomatis untuk pengiriman barang terjadi kekosongan, ya ada yang antar. Maka disitulah masuklah pengusaha-pengusaha Tionghoa untuk mengisi peluang itu. Nah, ketika ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno menginginkan bahwa yang mengirimkan barang harus dari koperasi, karena kita tahu kalau perusahaan-perusahaan milik Tionghoa ini adalah sektor swasta. Jadi di situ Presiden Soeharto keinginannya bahwa semua sektor perekonomian itu dikuasai oleh koperasi. Kemudian yang ketiga sektor swasta. Dalam sektor swasta ini pemerintah berusaha mengorganisasi perusahaan swasta sesuai bidangnya untuk mendukung kepentingan revolusi dan kepentingan nasional. Nah, bagaimana caranya? Pertama, pemerintah mendirikan organisasi pengusaha sejenis dari OPS. Kemudian yang kedua mendirikan gabungan perusahaan sedis atau GPS. Jadi GPS itu gabungan dari beberapa OPS.
Nah, OPS itu terdiri dari beberapa pengusaha yang sejenis. Kemudian yang kedua, untuk pengelompokan perusahaan ini swasta sesuai bidangnya, sehingga apa tujuannya? Jadi untuk mengelompokkan pengusaha sesuai bidangnya sehingga dapat dipetakan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Jadi mengapa pemerintah harus mengatur dan mengorganisasi perusahaan-perusahaan itu? Ya karena untuk memetakan, misalnya jumlah pengusaha tempe 10, batas produksi 10 ton. Nah, permintaannya 11 ton, berarti ada yang kurang. Nah, itu gunanya untuk memetakan pengusaha-pengusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat waktu itu. Tugas OPS dan GPS selain mengalokasikan bahan baku, juga menyediakan tenaga kerja, lapangan pekerjaan, dan diwajibkan memberikan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi yang nanti akan dikenal sebagai dana revolusi. Nah, selain itu di sektor swasta juga didirikan yang namanya BAMUNAS atau Badan Musyawarah Nasional Pengusaha Swasta yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1964. Dasar pembentukan ini diatur dalam PP nomor 2 tahun 1964. BAMUNAS ini bertujuan untuk membina, menggerakkan pengusaha swasta untuk menyelesaikan revolusi nasional. Apa yang dimaksud revolusi nasional? Jadi pengusaha BAMUNAS ini menjadi wadah untuk mengumpulkan dana untuk sumbangan kepada pemerintah yang disebut tadi dana revolusi. Nah, ini struktur pengusaha swasta nasional. Jadi di induknya itu ada BAMUNAS. Di BAMUNAS itu nanti akan terdiri dari GPS. GPS itu terdiri dari beberapa OPS. Nah, OPS masing-masing OPS ini terjadi dari pengusaha swasta yang sejenis. Jadi nanti ragamnya juga akan banyak. Nah, apa keunggulan dari ekonomi terpimpin ini? Jadi sistem ekonomi yang diterapkan pada di masa ekonomi terpimpin ini berdasarkan atau berasaskan sistem komando. Apa keunggulannya? Pertama, inflasi ini mudah dikendalikan oleh negara. Jadi sektor perekonomian, uang, mata uang itu mudah dikendalikan oleh negara. Kemudian ada jaminan untuk masyarakat karena pemerintah yang mengatur. Tidak diserahkan pada sektor pasar, tapi pemerintah yang mengatur sehingga semua barang yang stabil. Kemudian dapat mengurangi pengangguran, yaitu karena nanti para pengusaha-pengusaha setelah dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan juga. Kemudian kondisi pasar dalam negeri relatif berjalan lancar. Pasar itu karena diatur oleh pemerintah, diatur dan diawasi oleh pemerintah sehingga yang kondisi di pasaran ini juga stabil. Kemudian tanggung jawab perekonomian ini berada di tangan pemerintah. Jadi berhasil tidaknya perekonomian itu tanggung jawab pemerintah karena ya, semua pengelola kebijakan itu diatur oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, kemudahan dalam pengendalian harga dan pemerataan harga. Karena sistem komando tadi, semua harga dikendalikan oleh pemerintah dan kebutuhan dan pasokan itu semua dikendalikan oleh pemerintah sehingga tidak ada namanya kelangkaan atau menjadi barang menjadi mahal. Nah, bagaimana kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini? Ada 5 kebijakan yang dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin ini. Yang pertama adalah Depernas. Depernas adalah membentuk Dewan Perancangan Nasional pada tahun 1959. Kemudian yang kedua adalah devaluasi uang, yaitu memotong nilai mata uang rupiah tahun 1959. Kemudian yang ketiga adalah menekan inflasi
dengan mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan memperbaiki sektor keuangan. Kemudian yang keempat adalah DEKON, Deklarasi Ekonomi, dengan menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia saat ekonomi terpimpin. Dan yang terakhir adalah dana revolusi, itu pengumpulan dana dari perusahaan untuk kepentingan revolusi nasional. Kita akan bahas satu persatu dari Depernas dulu, Dewan Perancang Nasional. Nah, apa dasar Depernas ini? Depernas ini adalah badan setingkat menteri yang bertugas merancang pembangunan ekonomi nasional dan mempercepat pertumbuhan nasional atau ekonomi. Jadi Depernas ini setingkat menteri, tetapi lembaga tinggi negara. Nah, tugasnya adalah untuk merancang pembangunan. Jadi arah pembangunannya itu dirancang oleh Depernas ini. Apa landasan hukumnya? Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 80 tahun 1958 tentang pembentukan Dewan Perancangan Nasional dengan dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas dan tugasnya adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Jadi rancangan pembangunannya Depernas itu dibuat undang-undang agar resmi atau legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga menilai penyelenggaraan pembangunan. Jadi misalnya ada proyek pembangunan di Daerah Jawa Timur, nah ini tugasnya Depernas juga menilai penyelenggaraan bagaimana proses pembangunan itu di sana apakah sesuai standar atau tidak. Kemudian apa tujuan Depernas ini? Yaitu membantu kabinet dalam mempercepat pertumbuhan nasional. Nah, kita ke program kerjanya. Apa program kerja dari Depernas? Depernas ini merancang program kerjanya dalam program pembangunan 8 tahun yang dikenal sebagai pembangunan nasional swasta berencana. Jadi Depernas itu tadi kan membuat rancangan. Nah, rancangan itu dibuat untuk 8 periode, 8 tahun. Dari satu periode itu 8 tahun. Nah, rancangan pembangunan itu dinamakan sebagai pembangunan nasional swasta berencana. Gagasan programnya bagaimana? Yaitu terdiri dari 3 blueprint, yaitu proyek pola pembangunannya, kemudian pola penjelasan pembangunan, kemudian pola pembiayaan. Jadi dari surveinya, kemudian proses pembangunannya, kemudian pembiayaan pembangunannya. Nah, proyek blueprint ini disahkan oleh ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 pada 26 Juli 1960. Nah, di dalam pelaksanaan program PANAS BD itu adalah pembangunan nasional swasta berencana. Ini difokuskan pada bidang industri dan prasarana. Jadi jalan, dan pabrik-pabrik itu difokuskan untuk dimulai pada tahun 1961 dan berakhir harusnya berakhir tahun 1969. Nah, tapi dalam pelaksanaannya program pembangunan nasional swasta berencana ini mengalami kegagalan karena satu, persiapan survei lapangan ini kurang optimal. Jadi ketika melakukan pembangunan itu kan harus disurvei dulu bagaimana kondisinya di lapangan, apakah kebijakan itu tepat atau tidak. Nah, itu surveinya kurang. Kemudian kekurangan dana. Kekurangan dana ini karena disebabkan memang dana yang dikeluarkan itu banyak difokuskan untuk pembebasan nilai barat, untuk operasi-operasi militer. Sehingga dana seharusnya untuk pembangunan malah diambil untuk kepentingan yang lain. Nah,
pada tahun 1963 ini Dipernas mengalami perubahan nama, yaitu dari awalnya Dipernas diubah menjadi Bappenas dan bertahan sampai sekarang, namanya menjadi Bappenas. Apa itu Bappenas? Bappenas itu adalah Badan Perancangan Pembangunan Nasional. Jadi yang merancang pembangunan nasional itu adalah Bappenas. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Apa tugasnya? Pertama adalah menyusun rancangan jangka panjang dan rancangan tahunan baik nasional maupun daerah. Jadi pembangunan itu disusun baik nasional maupun daerah itu disusun oleh Bappenas. Nah, dalam penyusunannya kalau Bappenas tadi kan dia langsung 8 tahun. Nah, tapi kalau Bappenas ini enggak, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek atau tahunan. Ini jangka panjang dulu, kemudian dijabarkan, dirinci lagi di program tahunan. Itu perbedaan tugasnya. Kemudian mengawasi dan menilai laporan pekerjaan pembangunan. Kalau tadi kan hanya mengawasi, tapi ini mengawasi dan menilai apakah pembangunan itu berhasil atau tidak. Kemudian menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPR. Jadi menilai pembangunan pemerintah dan dilaporkan ke MPR. Jadi Bappenas ini di bawahnya MPR. Kebijakan yang kedua adalah devaluasi mata uang rupiah pada tahun 1959. Devaluasi itu adalah pemotongan nilai mata uang rupiah. Jadi uang itu dipotong, dihilangkan nolnya. Jadi yang awalnya 1.000 menjadi 100. Nah, landasan devaluasi ini adalah peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959 tahun 25 tanggal 25 Agustus 1959 yang isinya adalah nilai mata uang yang terpotong mencapai separuh dari nilai uang. Misalnya uang 1.000 tadi menjadi 100, jadi dipotong nolnya. Nah, apa tujuan devaluasi ini? Pertama adalah meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Jadi karena untuk mengurangi inflasi tadi yang terjadi, maka harus dipotong mata uangnya. Tapi biar tidak merugikan masyarakat kecil, maka harus melakukan devaluasi. Kemudian yang terakhir adalah membentuk panitia penampung operasi. Jadi yang menjalankan devaluasi ini dibentuk suatu panitia yang dinamakan panitia penampung operasi keuangan untuk menindaklanjuti tindakan moneter. Tindakan moneter yang mana? Yaitu devaluasi uang. Jadi yang mengatur mengalih peralihan keuangan itu dilakukan oleh panitia ini. Kebijakan yang ketiga adalah upaya menekan laju inflasi. Nah, bagaimana pemerintah menekan laju inflasi? Apa yang menyebabkan laju inflasi ini? Karena kondisi keamanan politik yang kacau pada masa itu. Nah, apa yang dilakukan? Pertama adalah mengeluarkan PP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 yang berisi mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara pembekuan terhadap simpanan bank-bank untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Jadi uang tabungan di bank itu tidak bisa diambil, dibekukan selama 2 tahun. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, biar tidak banyak. Kalau banyak uang yang beredar, maka akan terjadi inflasi. Kemudian menginstruksikan penghematan anggaran dan memperketat anggaran belanja pemerintah. Jadi semua anggaran belanja pemerintah diperhemat dan diperketat agar jumlah uang yang beredar juga akan sedikit.
Selain itu, memperketat pengawasan dan penganggaran dana. Jadi untuk program-program pemerintah juga diawasi dengan ketat penganggarannya juga. Kemudian menertibkan administrasi manajemen perusahaan negara. Jadi BUMN ini pada waktu itu banyak terjadi korupsi bahkan, sehingga harus ditertibkan administrasi manajemen perusahaan negara. Yang keempat adalah deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi ini adalah strategi dasar ekonomi Indonesia dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin. Deklarasi ekonomi ini disusun oleh panitia 13 yang terdiri dari unsur pemerintah, kemudian para ekonom, kemudian ahli hukum, kemudian dari partai, terutama partai PKI. Kemudian menyelenggarakan deklarasi ekonomi pada 28 Maret 1963 dengan tujuan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme, menciptakan tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Jadi deklarasi ekonomi tahun 1963 itu tujuannya itu menciptakan ekonomi bersifat nasional, bebas dari imperialisme, kemudian menciptakan tahapan ekonomi yang sosialis dengan cara tertentu. Dasarnya, deklarasi ekonomi ini memprioritaskan mendorong usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian memperbesar produksi sehingga mengurai devisa negara, kemudian memberikan insentif pada pengusaha swasta yang telah meningkatkan ekspor. Nah, bagaimana pelaksanaan deklarasi ekonomi ini? Ternyata pelaksanaan deklarasi ekonomi ini dapat campur tangan dari PKI. Ya, memang pada waktu pembentukan yang panitia 13 itu ada unsur PKI yang masuk di dalamnya, yaitu DNID. Jadi ternyata deklarasi ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menyusun ekonomi terpimpin itu menjadi ekonomi yang beralasan sosialis. Kemudian apa kegagalan deklarasi ekonomi ini? Pertama karena pemerintah gagal mendapatkan pinjaman bantuan IMF sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan program-programnya. Mengapa gagal? Ya karena pada waktu itu terjadi konfrontasi atau permusuhan dengan Malaysia dan Belanda atau negara barat. Jadi pada waktu itu memang politik luar negeri kita itu cenderung menyerang negara-negara barat, sehingga justru ini berdampak pada sektor ekonomi. Kebijakan yang kelima, yang terakhir adalah dana revolusi. Dana revolusi adalah program pemerintah dengan mengeluarkan devisa kredit jangka panjang atau deferment payment. Ini salah satu usaha pemerintah dalam menggalang dana. Karena tadi kegagalan mendapatkan pinjaman dengan IMF, maka pemerintah pada waktu itu akhirnya memutuskan untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan dana revolusi. Nah, apa landasannya? Yaitu Instruksi Presiden nomor 360 tahun 1964 tentang ketentuan penghimpunan dan penggunaan dana revolusi. Jadi bagaimana menghimpun dan menggunakan dana revolusi ini diatur oleh Instruksi Presiden nomor 360. Apa tujuan dana revolusi ini? Pertama adalah untuk membiayai proyek mandataris presiden yang bersifat prestis politik. Jadi waktu itu memang Pak Soekarno berusaha ingin menunjukkan ada NEVO dan KIV. Nah, ini sesuai dengan prinsip manifesto politiknya Pak Presiden Soekarno, ingin menjadikan bangsa Indonesia itu yang berdikari, dapat mampu sendiri, mengusahakan sendiri. Jadi berusaha menciptakan Indonesia, menampilkan Indonesia itu sebagai negara yang maju, akhirnya harus membuat proyek-proyek besar seperti Istiqlal, Masjid Istiqlal, kemudian Monas, kemudian Bundaran HI,
patung pancoran, ya, proyek nasional seperti itu yang justru menyedot anggaran yang cukup banyak. Nah, pelaksanaan program ini, program Dana Revolusi ini dipimpin oleh Menteri Urusan Bank Sentral yaitu Yusuf Huda. Nah, penyelenggaraannya bagaimana? Dana Revolusi ini bersifat atau berbentuk devisa kredit jaminan. Jadi diperoleh dari pengusaha dengan memungut pengusaha atau perseorangan dengan memberikan fasilitas kredit 250 sampai 1 miliar rupiah. Jadi diberikan kredit untuk meminjam itu 250 sampai 1 miliar. Nah, pengusaha ini wajib membayar valuta asing untuk jumlah pembayaran yang sudah ditetapkan. Dana yang terkumpul untuk membiayai pembangunan basis politik tadi. Nah, tapi program Dana Revolusi ini mengalami kegagalan apa kegagalannya? Pertama adalah utang negara ini semakin meningkat besar, ya, karena tadi devisa kredit tadi, jadi akhirnya kredit yang menjadi semakin banyak. Kemudian kegiatan ekspor justru menurun. Mengapa menurun? Karena pemberian kredit ini tidak ditujukan kepada pengusaha produksi, tetapi malah justru untuk bangunan-bangunan proyek yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Sehingga ini membuat keuangan negara ini semakin tidak terkendali. Kemudian terjadi peningkatan inflasi yang tidak terkendali. Tahun 1959 itu 17% dan meningkat menjadi 635%. Itu besar sekali. Nah, ini karena ternyata program-program yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin ini tidak tepat sasaran, sehingga yang ada justru perekonomian Indonesia pada waktu itu mengalami banyak masalah. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.